Shalom. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Tuhan setia. Dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ada amin saudara? Haleluya. Kita lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari saudara kita sama-sama memperhatikan warta jemaat di sepanjang minggu ini yang akan berjalan. Dipersilakan. Puji Tuhan, itulah warta gereja di sepanjang minggu ini yang kita akan sama-sama lalui, dan Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan, kekuatan untuk kita dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita masih mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Dia mati, Dia bangkit, dan kita percaya, kita aminkan bahwa dengan kebangkitannya kita boleh ada sebagaimana ada. Pengorbanannya luar biasa bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Glory to haleluya. Glory, glory Yesus, haleluya. Pengorbanan yang memberikan
kasih Kristus, sidang jemaat sejemput kita bangkit berdiri. Bagi saya dan saudara, glory. Bawa tangan saudara lebih tinggi bagi Yesus, yes. Oh, kita berserah kepada Oh yeah.
Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau hadir, Engkau hadir. Engkau hadir, Engkau hadir. Roh Kudus yang mandir. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Berkarya Engkau. Berkarya Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, 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 yes. Glory. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau besar. Engkau besar di tengah-tengah kami. Urapan-Mu Bapa, kuasa-Mu akan memenuhi kehidupan kami. Kita katakan sebab Kau besar. Haleluya, haleluya Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Bapa. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Haleluya. Benar Yesus. Perbuatanmu terlalu besar dalam kehidupan kami. Engkau besar, Engkau berkuasa dalam hidup kami, dalam tubuh kami. Khususnya di tengah-tengah ibadah kami, Engkau yang besar. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan pada pagi hari ini. Hadir Engkau dengan kekudusan-Mu, dengan kemuliaan-Mu dalam ruangan ini, dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai pada tamatnya ibadah kami. Biarlah boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia bangkit bagi saya dan saudara. Kerahkanlah kekuatanmu. Ya, haleluya. Amin. Kekuatanmu ya
Siap berdiri memuji Tuhan? Haleluya. Satu pujian lagi. Burung-burung bernyanyi bagi Tuhan. Pohon-pohon juga bertepuk tangan bagi Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan di dalam hatimu. Dengan hatimu berpujian, sambut hadirat Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Mana mukanya yang gembira? Kesedihannya ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian Sang Raja. Pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Sekali lagi gunung dan gunung-gunung pun bersorak. Amin. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Sidang jemaat dipersilakan dulu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan menerima dengan penuh sukacita. Karena kita bernyanyi dengan tubuh, roh, dan jiwa kita. Dengan apa kita membalas akan kasih setia Tuhan, selain kita mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan mengisi bejana kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hidup yang ada. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kita akan jatuh apabila kita mengalami pencobaan, derita, aniaya. Kita akan mengalami, tapi kalau kita di dalam Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita katakan, apa yang dapat memisahkanku? Apa memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat
dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan tak satu pun. Kita bangkit berdiri, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Sakit penyakit, pencobaan tak satu pun tak. Siapa saudara? Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Kata-kata satu, tiada satu seperti Yesus. Dia adalah sahabat kita. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam aminin saudara pujian ini. Aminkan saudara. Sekali lagi tanpa musik. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Haleluya, sama-sama musik. Satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang oh, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Syukur kepada Tuhan
Pagi hari ini kami boleh bersama memuji, memuliakan Tuhan, menyembah dan mengagungkan Engkau. Saatnya kami dengar firman-Mu, Tuhan yang mengurapi kami, Roh Kudus, menyucikan pikiran hati kami dibekali dengan firman-Mu. Kami siapkan hati kami menyambut sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua, sudah menolong, memberkati kita, dan menyertai kita sampai pada saat ini kita boleh ada karena kasih Tuhan yang besar. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan teruskan dari surat Kolose pasal 3 yang hari ini bicara tentang sifat-sifat mulia. Jadi bicara tentang karakter, ya. Berapa waktu yang lalu kita sudah melihat ada 3 bagian yang bicara tentang kita kehidupan dalam hubungan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Lantas yang berikutnya juga mengatakan supaya menanggalkan, matikan hal-hal yang duniawi gitu. Ya, dan kemudian pada beberapa minggu yang lalu kita harus memperkuat perkara-perkara ilahi gitu. Orang bertanya tentang apa kamu selamat atau tidak gitu, ya. Kita harus punya keyakinan itu. Kalau kita tidak punya keyakinan, lantas orang bilang orang sudah percaya Yesus, sudah dilahirkan masih bisa meninggalkan Yesus dan lain sebagainya. Mungkin ambil contoh-contoh, misalkan Yudas tidak masuk surga, ya Yudas bukan contoh itu bagi kita. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih. Jadi siapapun juga kita harus perkuat hal-hal yang rohani, perkara rohani. Gitu. Ya, apa yang sudah dibuat oleh Yesus yang kita sudah lihat dalam surat Kolose ini yang dikatakan bahwa Kristus sudah mengampuni kita, Dia sudah menebus kita, saudara, dan Dia sudah berkorban bagi kehidupan kita. Itu sesuatu yang positif, gitu, ya, yang harus kita pegang dan tidak ada siapapun yang mestinya membuat kita punya keraguan untuk hal tersebut. Bahkan Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Itu ayat yang pernah saya kasih gitu, saudara. Seseorang bertanya tentang percaya Yesus, terima Yesus, bisa tidak masuk surga, ya, karena kita masih manusia, ada melakukan hal-hal yang berdosa. Jadi saudara, kalau kita belajar Alkitab, ya, pada waktu kita percaya Kristus, kita terima Kristus, ada menjelaskan tentang ada 2 hal tentang berdosa, tentang dosa itu sendiri. Jadi dosa turunan diputuskan disalib. Ada dosa perbuatan, Tuhan menyediakan pengampunan. Ya, nah itu, saudara, yang mestinya membuat kita punya keyakinan. Kita harus perkuat perkara-perkara rohani, hal-hal ilahi. Ya, pada hari Senin yang lalu saya sudah bicara juga tentang hal tersebut dari kitab Mazmur.
Ya, saudara, apabila dasar-dasar itu dihancurkan. Gitu. Jadi memang ada yang bisa menghancurkan. Saudara, nah bagaimana kita memproteksi itu, saudara? Kita nggak punya kemampuan menjaga keselamatan, kata firman Tuhan. Ya, keselamatan kita itu dijaga oleh Yesus. Nah, lantas bagian kita harus punya tanggung jawab untuk hal itu. Gitu. Ini yang kita akan lihat pagi hari ini. Ya, jadi kita lihat semua kasih karunia, yang dikatakan tentang Tuhan sudah memisahkan kita sudah disucikan, kita sudah dikasihi, kita sudah diampuni. Ya, saudara. Nah, sekarang kehidupan Kristen dia harus punya tanggung jawab ya di hadapan Tuhan, satu tanggung jawab yang kudus, satu tanggung jawab suci di hadapan Allah. Ya, yang kita akan lihat pagi hari ini, kita harus mengenakan sifat-sifat mulia. Ya, sifat-sifat mulia kehidupan Kristen. Ya, tapi itu kehidupan Kristus gitu. Nah, dari kehidupan Kristus kita mengenakan itu gitu. Coba kita lihat di Kolose 3 ayat 12. 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah. Ya, saya garis bawahi ada kata-kata kenakanlah, pakaikan. Ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, jadi kita sudah lihat sebelumnya ada yang ditanggalkan, ya, ada yang dikenakan. Gitu. Nah, jadi firman Tuhan juga menjelaskan apa yang ditanggalkan. Ayat-ayat sebelumnya mencatat gitu. Ya, nah sekarang mengenakan pakaian yang baru itu apa-apa. Dia juga menjelaskan itu dalam bagian di ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya, nah jadi sifat-sifat mulia ini satu sifat-sifat yang cemerlang maksudnya. Gitu. Ya, sifat yang cemerlang. Ya, saudara-saudara, sifat yang indah. Saya yakin gitu. Kayak satu jas saja, ya memang begini. Gitu. Tapi inilah yang menurut saya, ini yang bagus lah pakai begini. Gitu. Ya, sama, jadi kita mengenakan pakaian yang baru. Yang baru itu apa? Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat ayat ini menjelaskan tentang ada 8 sifat. Ya, 8 sifat yang harus dikenakan oleh setiap kita, siapapun juga kita. Pertama dalam ayat yang ke-12, kenakanlah belas kasihan. Ya, jadi pertama itu mengatakan belas kasihan yang menunjuk kepada soal keramahan hati kita, ya saudara, penuh kemurahan, ya saudara. Nah, ini menunjuk pada belas kasihan terhadap sesama kita. Jadi ini satu sifat ini juga ada pada kita yang memang sesuatu yang dilakukan bagi lain orang. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, istilah khusus disebut belas kasihan. Saudara-saudara, karena pada zaman Paulus hidup, orang-orang Yunani menempatkan emosi yang mendalam dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita menempatkan dalam hati sebagai orang percaya apa yang disebut belas kasihan. Ya, belas kasihan
keramahan, hati yang penuh dengan kemurahan. Saudara-saudara, di sini kita lihat kita harus saling dikatakan saling memperhatikan. Ya, saudara-saudara, dalam Filipi pasal 2 ayat 1. Coba kita lihat. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ini dikenakan dalam kehidupan kita, satu keramahan. Gitu. Ya, jadi apa yang disebut keramahan bukan kita dapat melihat dari wajah seseorang. Ada orang yang memang wajahnya dari sononya begitu gitu. Kelihatan garang, kelihatan ya apa ya saudara-saudara. Tetapi sebenarnya dia punya rasa yang disebut belas kasihan. Ya. Nah, apalagi orang yang percaya kepada Kristus itu. Dikatakan dalam Kristus ada belas kasihan. Jadi belas kasihan bukan seperti stop kontak yang mudah saja. Oh, dimatikan sebentar, dihidupkan sebentar. Kalau perlu dihidupkan, tidak perlu dimatiin gitu. Itu bukan belas kasihan. Itu bukan satu keramahan. Itu bukan satu hati yang penuh dengan kemurahan. Jadi orang tuh melakukan kemurahan hati hari ini, dia mikirkan besok kemurahan hati seperti apa lagi bagi lain orang. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebabnya jadi belas kasihan ada satu sikap hati yang tetap yang membuat kita mudah didekati orang. Nah, jadi ini ada punya daya tarik, saudara, seperti Kristus melakukan itu. Ya, dia punya belas kasihan kepada banyak orang gitu. Ya, sehingga orang-orang teriak gitu. Yesus, Rabi, tolong. Yesus, Guru, tolonglah. Ada Bartimeus yang buta gitu. Teriak-teriak gitu. Tahu, oh si Yesus yang lewat gitu. Dia sudah dengar apa? Kebaikan hati gitu. Belas kasihan Yesus terhadap orang-orang sakit, orang-orang terlantar, orang-orang yang lemah. Pada waktu dia dengar Yesus lewat, dia berteriak. Kita lihat ada banyak orang dia punya aktivitas aksi sosial di masyarakat. Sekalipun sekarang itu banyak sekali penipuan. Penipuan. Sudah tahu, berapa tahun lalu waktu saya aktif di pengurus, jadi waktu kami rapat di Jawa itu ditanyalah kepada ketua MPW Kalbar gitu. Ini kita dengar ada pendeta anggota GBT itu yang dicantumkan sebagai meminta donasi gitu di media sosial. Oh betul Pak, memang dia gerejanya itu di depan TPA. Jadi dia, ya daripada dia tidak ada pelayanan yang full, yang 1 minggu ada kegiatan, ya dia mulung. Ya kan gitu sekarang. Dia mulung, cari barang-barang bekas, yaitu menghasilkan. Supaya dia bisa membangun gereja, itu maksudnya. Kan enggak salah gitu. Nah terus ada datang semacam yayasan. Nah, kita bantu Pak, carikan dana, donasi. Melalui media sosial dicantumkanlah itu. Nah, terus dapatnya sekian ratus juta. Dia cuma dapat 40 juta sekian.
Ya, jadi ada pendeta GBT yang kira-kira kasih cukup banyak lah. Kayaknya dia kenal ini pendeta ini. Dia tidak kasih langsung, dia kasih melalui donasi itu gitu. Yayasan itu. Nah, terkumpullah. Lantas, ya karena orang kasih banyak, oleh yang namanya yayasan itu kasih pelaporan ke orang yang kasih banyak gitu. Kalau kita cuma kasih 100.000, ya nggak dapat laporan gitu. Pasti ada tujuannya. Tujuannya supaya nanti ada buka donasi berikut lagi, orang yang kasih banyak kan bisa ngasih lagi. Itu maksud mereka begitu kira-kira. Jadi pelaporannya sampai ke situ gitu. Sampai ke hamba Tuhan yang sesama GBT. Dia bilang, wah dapat banyak sih. Nah, teman kita gitu, di Kalbar. Ini laporannya, 400 sekian juta. Gitu. Nah, sudah gitu. Terus ditanyalah, dia cari-cari tahu. Ternyata dia cuma dapat 40 juta sekian gitu. Nah, mungkin ada kesalahan juga sih. Dia cari donasi apakah untuk 10 gereja, 20 gereja, atau cuma, tapi di penampilan itu di media sosial hanya satu itu. Makanya kita rame rapat, saudara. Ya mau gimana? Apa boleh buat? Atas putusannya sudahlah. Disuruh dia yang bersangkutan tuh tanya ke si yayasannya itu, gimana sih anunya, prosedurnya gitu. Ya. Nah, seperti itu, saudara. Jadi ini sesuatu yang ya istilah kerennya rancu atau apalah, mau bilang penipuan, ya karena memang tidak jelas sejak awal. Apakah itu seluruhnya kalau dapat semua 400-an juta itu seluruhnya ke gereja itu. Tapi memang kelihatannya karena hanya dia yang ditampilkan, jadi orang oh iya kita kasih ke dia. Gitu. Saya pernah tanya, jadi muncul kan begitu saya, salah satu gereja di NTT gitu. Jadi ceritanya di desa, kelihatan gerejanya dibuat dari batang daun sagu, batang daun sagu yang dirangkai gitu. Itu pun sudah jabuk-jabuk kayaknya, kecil sekali gitu. Ya minta, saya tanya nomor rekeningnya berapa, enggak pernah dijawab. Ya, saya tanya nomor rekeningnya berapa. Lantas ini tepatnya alamatnya gereja itu di mana gitu. Enggak dijawab gitu. Saya ulang sampai 3-4 kali bertanya ya kepada mereka yang minta donasi itu. Saya juga bingung ini apa ini. Ya, nah ini yang di Kalbar ini kejadian gitu. Jadi ternyata dari 400 juta dia hanya dapat 40 juta sekian gitu. Mungkin 10% lah perpuluhannya dikasih ke dia gitu. Ya si hamba Tuhan itu. Jadi betul, saudara. Jadi kita melihat bagus, dia punya aksi sosial, dia punya kebaikan hati gitu. Ya, dia punya keramahan hati gitu. Nah, istilahnya kita pun seperti itu. Harus mengenakan apa yang disebut belas kasihan. Ya, bagi orang lain. Apa yang kita bisa lakukan? Belas kasihan itu pasti punya aksi, punya tindakan, bukan cuma kata-kata kasihan dia. Kasihan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat yang berikutnya. Dikatakan kenakanlah kemurahan, masih dalam ayat 12. Ya. Ada yang dihubungkan dengan kemurahan Allah yang dinyatakan melalui Kristus di tengah kehidupan kita. Ya, saudara, kita sudah diselamatkan karena kemurahan Allah pada kita melalui Kristus. Ya, jadi Tuhan tuh punya kemurahan
Saudara-saudara, kemurahan. Nah, bukan berarti murah. Makanya karena orang menafsirkan keselamatan itu, Kristen kok bisa murah banget, cuma percaya gitu. Keselamatan tidak murah, keselamatan itu mahal. Anda pakai uang berapapun, tidak akan bisa sampai di sorga. Gitu. Berapa besar kebaikan kita, saudara-saudara, berapa banyak kekayaan kita, nggak bisa terus kita bilang, oh saya kasih kepada Tuhan semua harta kekayaan, sebanyak-banyaknya, supaya bisa masuk sorga. Tidak ada, saudara. Makanya Kristus itu datang, dinyatakan, diberi nyata kepada kita. Kita percaya, kita menerima, itu adalah tindakan Allah yang maha murah gitu, bagi manusia untuk diselamatkan. Coba kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-7. Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus, sesuai dengan kemurahannya. Ya, kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Melimpah-limpah kemurahan Tuhan melalui Kristus. Sehingga pada gilirannya kita harus menunjukkan kemurahan kepada lain orang juga. Dalam Efesus juga mengatakan itu, ya, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Itu adalah perintah Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi salah satu gambaran kemurahan terindah dalam Alkitab adalah Raja Daud. Ya, seorang raja, saudara, dia menunjukkan kebaikannya kepada Mephiboset, gitu, yang cacat. Gitu. Wah, itu Daud. Saudara, dia menunjukkan kemurahan, kebaikan itu kepada Mephiboset. Gitu. Saudara, jadi Daud rindu menunjukkan kemurahan pada keluarga Saul karena kasihnya kepada Yonatan. Nah, terus kita lihat pemuda yang dipilih adalah disebut Mephiboset, anak dari Yonatan. Yonatan inilah yang mendampingi Daud. Jadi apapun rencana dari Saul, Yonatan tahu. Disampaikan itu kepada Daud secara diam-diam. Dia bilang, itu raja murka sama kamu. Ada baiknya kamu hindari. Gitu. Dia sangat murka. Nanti saya bantu. Kalau dia punya hati yang baik, bicara baik tentang kamu, saya kasih kode. Misalkan, saya lempar satu kali, kamu di situ ya, boleh kamu datang. Tapi kalau dia begitu murka, dia sangat marah, saya akan lempar batu lebih jauh lagi, lebih baik pergi. Nah itu kebaikan itu diingat oleh Daud. Dia tunjukkan kemurahan itu kepada anak dari Yonatan. Yaitu Mephiboset yang cacat itu. Dia sangat mengasihi. Dia bertindak itu kepada putra dari Yonatan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kita pun pasti tidak melupakan kebaikan orang lain. Amin. Siapapun juga. Ya, sudah tahu Yesus dengan perempuan yang menyerahkan minyak. Si perempuan ini, ada seorang pendeta bilang dia memberi persembahan itu secara brutal.
Pertama, minyak yang dia tabung itu dia persiapkan untuk dia menikah. Itu budaya Israel. Waktu dia ketemu Kristus, dibuka meterai dari botol itu, bejana itu diambil terus disiram di kepala Yesus. Tapi kemudian dikatakan bahwa botol minyak itu dipecahkan gitu. Jadi dia tidak mikir lagi ada sisa atau nanti mau dibawa pulang lagi. Yang penting sudah dikasih yang ada saja. Yesus bereaksi apa? Dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini juga disampaikan. Wah, itu kan seorang pendeta bilang dia mempersembahkan secara brutal, total, selesai. Ini untuk Kristus. Dia enggak mikir bahwa ya secukupnya kan, yang penting sudah. Tapi waktu dia pecahkan itu terus membuat ruangan itu jadi begitu harum dengan minyak itu. Sampai Yesus bilang persembahan dari wanita ini itu di mana saja Injil diberikan, di mana saja firman Tuhan disampaikan, itu jadi harum dan tetap diberitakan juga, disampaikan juga gitu. Itu satu kebaikan yang luar biasa gitu. Ya, jadi sekecil apapun kebaikan itu, itulah kemurahan. Kita bisa lakukan suatu bagi orang lain, itu satu kemurahan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita lihat kerendahan, kenakanlah kerendahan hati. Saudara, dunia pada zaman Paulus tidak menghargai apa yang namanya kerendahan hati. Gitu. Ya, saudara, sama sekali tidak ada mereka menghargai kerendahan hati. Sebaliknya mereka menyanjung keangkuhan, kekuatan mereka, kemampuan mereka. Gitu. Ya, katakanlah kalau mereka di salah satu kota dengan kerajaan yang luar biasa, itulah kebanggaan. Untuk apa? Rendah hati. Tapi Yesus adalah contoh konkret tentang kerendahan hati yang terbesar dalam Alkitab. Bahkan Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang rendah hati. Filipi 2 ayat 1. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ayat yang tadi kita baca ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Maaf saudara-saudara, tapi kita tidak usah baca semua. Ya, nah, kita baca dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Jadi dia menanggalkan tubuh kemuliaan yang luar biasa itu. Dikatakan mengosongkan itu. Ya, satu kekuatan yang dahsyat yang setara dengan Allah di sorga. Gitu. Yesus kan setara gitu. Bukan Yesus di bawah sedikit dari Allah, dia setara dengan Allah. Gitu. Tapi waktu dia ada dalam dunia, dia mengambil rupa seorang hamba gitu. Coba. Dia menempatkan dirinya
sebagai seorang hamba yang melayani. Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan dikatakan memberikan nyawanya, berkorban. Ya. Jadi Kristus adalah teladan, dia satu contoh tentang kerendahan hati yang terbesar dalam Alkitab. Ya, saudara-saudara, jadi berbalik atau berbeda dengan orang-orang Yunani pada masa itu. Orang-orang yang hidup dengan keangkuhan karena kekuatan, dilihat ada kekuatan yang besar dalam peperangan, mungkin mengalami kemenangan, ya saudara-saudara. Ya, tapi kerendahan hati Kristus justru tunjukkan itu. Ya, kepada siapa saja dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang melayani. Ya, sebab kita tahu bahwa kerendahan hati bukanlah memandang rendah diri sendiri, melainkan sesuai satu pandangan, penilaian diri yang tepat sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan memandang rendah diri sendiri, bukan. Kerendahan hati itu kita memposisikan hidup kita sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, artinya siapapun juga kita ternyata sama di hadapan Tuhan. Siapapun juga, baik kewajiban kita, tanggung jawab kita, semua itu sama. Semua sama. Posisinya bisa berbeda, kedudukan kita bisa berbeda. Tapi di hadapan Tuhan, dari apa yang disebut karakter Kristus, itu semua sama. Nah, ini yang kita lihat, kita harus mengenakan kerendahan hati. Yang berikutnya, kenakanlah kelemah lembutan. Jadi ini bukan kelemahan, tapi satu kekuatan yang terkendali dalam kehidupan. Kita tahu ada angin. Angin kalau sepoi-sepoi pasti nyaman. Ya, kalau kita sakit ke dokter, dokter kasih obat. Satu strip itu bisa 10 biji. Nah, dokter bilang 1 hari 1, minumnya 1. Ya, atau 1 hari minum 2, minum 3. Kita juga lihat ada kuda. Kuda itu punya kekuatan dahsyat, tapi kuda itu dia bisa menolong orang. Ya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dulu ada banyak orang naik kuda. Kuda lebih cepat dari kerbau atau dari sapi gitu. Ya, kuda kan bisa lari gitu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa angin itu bisa merusak satu kota gitu. Betul ya, saudara? Dia bisa lembut, sepoi-sepoi, enak. Tapi dia bisa merusak pada waktu angin itu berubah jadi badai, tornado atau apalah namanya, dia bisa merusak rumah yang sebesar apapun. Sama obat itu, dia bisa menolong kita gitu, menjadi sehat kalau sakit. Tapi obat itu bisa mematikan gitu. Coba kita minum semua gitu, supaya sehat lebih cepat atau mati lebih cepat. Pak Matius aturannya minum 1, dia minum 2 sekali gitu. Wah, itu ya, obat tekanan. Diukur tekanannya tinggi, dia minum 2 strip sekalian. Aduh. Saya bilang, untung enggak pulang. Dia bilang, belum waktunya. Bahaya. Obat bisa menolong, bisa mematikan. Sama kuda itu, dia bisa menolong, tapi dia juga bisa mematikan. Dia lari begitu kencang, dan orang bisa jatuh dari kuda itu sendiri. Nah, jadi kita lihat
ini kekuatan-kekuatan yang terkendali gitu. Jadi pada waktu angin itu sepoi, bagus. Obat itu sesuai resepnya, bagus. Gitu. Ya, kuda yang dalam keadaan normal itu bagus. Membawa orang dengan dokar, dengan delman, kuda gitu. Tapi dia bisa lari kencang dan membahayakan si pemilik kuda. Jadi orang lemah lembut tidak akan lepas kendali karena sesuai dengan keadaannya. Ya, dalam kendali gitu. Itu. Ya, saudara-saudara. Nah, ini. Jadi bukan kelemahan, bukan, saudara. Tapi satu kekuatan yang terkendali. Itu lemah lembut. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terus kita lihat ayat 12 masih, kenakanlah kesabaran. Kata ini mengacu pada berpikir panjang. Orang berpikir pendek akan berbicara dan bertindak mengikuti dorongan hati yang tidak mempunyai pengendalian diri. Kesabaran dikatakan. Jadi bila seorang panjang sabar, ia dapat menghadapi orang atau keadaan yang bisa menjengkelkan. Dan kita merasa tidak terganggu. Itu kesabaran. Ya, saudara-saudara, memang berat, saudara, apa kesabaran. Betul, orang menjadi marah itu sehat, baik secara emosi. Gitu. Tapi marah tanpa tujuan, kemarahan yang saudara, kemarahan yang katakanlah tidak perlu sebenarnya. Gitu. Artinya kalau dicerna dengan baik, sebenarnya nggak perlu. Gitu. Tapi sudah marah gitu, dan meledak. Gitu. Nah itu, kita perlu kesabaran. Gitu. Ya, kesabaran tuh orang berpikir panjang. Kalau dia marah hasilnya apa? Betul enggak, saudara? Hasilnya apa? Pernah marah, saudara? Pernah ya? Dalam hidup ini pernah marah enggak? Gitu? Lebih bagus enggak marah. Memang sehat. Tapi pikir panjang, saudara, artinya mencerna dengan baik. Ya, saudara-saudara, ada hal-hal yang perlu, memang ada yang tidak perlu. Juga ada dikatakan tentang sabar. Coba kita lihat yang berikut. Ini kesabaran, terus ada yang sabar. Ya, dalam ayat yang ke-13. Ya, dalam ayat 13, coba kita lihat sebentar. Dalam Kolose, pasal yang ketiga, ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi ada tadi kesabaran, lantas ini ada kata sabar yang mengacu pada kata menahan atau menarik. Ya, kita lihat Tuhan pun sabar terhadap orang berdosa dalam hal ia menahan penghukuman. Tuhan menunjukkan, firman Tuhan, betapa sabarnya Tuhan. Betapa sabarnya dia, saudara, dengan tidak mematikan orang yang menghujat dia. Oh itu dia menahan itu. Saudara, bisa Tuhan bisa bersikap dalam tanda kutip jahatlah sama orang-orang yang menghujat. Oh Kristus kan dihujat sana sini, kan bisa begitu. Kecuali orang Kristen tak menghujat Yesus. Ya, tapi Tuhan tuh sabar. Sabar. Dia tunjukkan kesabarannya, coba lihat Paulus itu. Ya, Paulus itu tangannya berdarah-darah gitu. Artinya apa? Seorang anggota Sanhedrin dia menyetujui apa yang dilakukan orang terhadap orang-orang Kristen sebelumnya gitu. Bahkan dia bisa menyaksikan dan dia puas kalau ada orang Kristen dibunuh gitu.
Tapi kemudian Tuhan panggil Rasul Paulus. Dia mati juga bagi Kristus. Itu, saudara. Dia menunjukkan kesabaran. Jadi Allah itu Allah yang sabar terhadap orang berdosa dalam hal ia menahan penghukuman. Roma 2 ayat 4, pasal 3 ayat 25. Nah, jadi kalau kita sabar, kita orang yang dikatakan tahan menghadapi cobaan. Siapapun kita, firman Tuhan mengatakan kita tidak luput dari cobaan. Bahkan kalau kita salah, Ibrani 12 mengatakan Tuhan menegur kita, gitu. Mengingatkan kita, menegur kita. Kalau kita nggak mau dengar pun, kita tetap dengan cara kita sendiri, Tuhan perlu menghajar. Sampai Ibrani 12 dikatakan, di mana ada anak yang tidak diajar oleh orang tuanya. Tuhan kasih pukulan. Surat Korintus pasal 11 saudara baca, secara ekstrim ada orang-orang yang memang sampai mati. Gitu. Ananias dan Safira itu contoh. Gitu. Contoh. Saudara, itu hanya berbohong aja. Gitu. Sampai Rasul bilang, kamu enggak ngasih pun ya itu punyamu, enggak masalah. Tapi kenapa mau berbohong? Ya enggak usah kasih persembahan itu. Nah, sama. Kalau sebagai seorang Kristen terus kita bertindak semau kita sendiri, Tuhan memang masih mengingatkan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan orang yang sehat imannya pun Tuhan beri ujian-ujian. Gitu. Tahan atau tidak gitu. Ya, tahan atau Abraham dikatakan dia bapa orang percaya gitu. Yang luar biasa gitu. Menghadapi ujian yang begitu berat. Anak satu-satunya yang dikasihi diminta oleh Tuhan, dia ambil aja enggak apa-apa. Ya Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, enggak masalah. Besok dia ganti 100 gitu. Abraham tidak tergoyahkan. Dia orang yang tahan uji. Gitu. Diuji oleh Tuhan. Dia sendiri yang bawa kayu. Dia sendiri yang bawa. Dia sendiri yang bangun mesbah. Dia enggak bilang kalian bawa aja. Dia punya anak buah gitu. Katakanlah punya anak buah. Bawa aja, saya enggak tega lihat itu. Ya, tapi dia totalitas dia bawa, pisau pun dia bawa. Gaya persembahan dulu kan disembelih. Gitu. Nah, waktu dia angkat pisau di atas mesbah, tepat waktunya. Tuhan bilang, Abraham jangan, gitu. Stop. Gitu. Saya tahu hatimu. Nah itu. Banyak kalau orang Kristen jalani hidupnya secara sembrono, secara sembarangan, datang ujian makanya ngeluh. Gitu. Nggak sabar. Gitu. Saudara, orang Israel jadi pelajaran. Saudara, ada ujian sudah marah. Gitu. Marah sama Musa, marah sama pemimpin-pemimpinnya. Mana kamu bawa kita ke sini? Masa enggak ada tempat di Mesir untuk kita mati? Coba saudara, kata-kata yang seperti itu menyakitkan Musa dan pemimpin-pemimpin mereka. Sampai Tuhan sendiri pun, Tuhan bilang mereka keras tengkuk, nanti mati. Betul mati, enggak menikmati yang dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu, saudara. Sebabnya sabar itu menunjuk kepada orang yang bertahan. Ya, saudara-saudara, orang yang kuat, yang lebih tenang. Saudara, tidak mudah menyerah. Sabar itu seperti orang antri, kira-kira begitu ya. Antri gitu. Apalagi kita dipotong depan kita. Ada orang, loh saya sudah antri nomor 10. Dia
lihat nomornya, oh 10A gitu, berarti kamu duluan. Gitu. Ya. Ya, dan macam-macam. Papa saya itu usahanya kerupuk, gitu. Bikin kerupuk. Gitu. Jadi kan tidak selamanya panas matahari, kerupuk itu kan dijemur, setelah dipotong, dihampar di para-para itu, baru dijemur. Berharap setiap hari itu ada matahari yang cerah itu, pagi sampai sore itu. Tapi kan nggak selamanya. Masa 1 tahun panas, suatu waktu hujan, dia tenang aja gitu. Tenang aja ya, udah asal jangan 2 hari, 2 hari busuk sudah kita buang lagi. Ya kan begitu, saudara. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sabar, jadi sehingga tenang, ya saudara, sehingga kuat dalam menghadapi cobaan sekalipun. Kita lihat yang berikutnya, yang ketujuh. Ini ketujuh ini, kenakanlah pengampunan. Ayat yang ke-13. Saudara, kenakanlah pengampunan. Saudara, nah ini pengampunan ini kan perlu bagi kehidupan. Ini satu pakaian yang bagus. Orang Kristen bukannya harus menanggung duka dan gangguan, serta menolak pembalasan, ia harus juga mengampuni siapapun juga. Yang saudara rasa orang ini mengacau saya ini. Orang ini jadi suka buat onar dalam perjalanan saya, gitu. Dalam pelayanan saya. Gitu. Kita harus belajar bisa mengampuni siapapun juga. Gitu. Orang-orang sekitar kita mungkin bisa menjengkelkan kita, saudara. Tapi kita belajar memberikan pengampunan. Saudara, jika tidak maka perasaan yang jahat pasti nanti justru berkembang. Pasti, saudara. Kalau kita tidak bisa memberikan pengampunan, nah sesuatu yang jahat nanti akan berkembang dalam kehidupan. Ya, saudara. Pengampunan itu melepaskan pengampunan sama dengan kita membersihkan hati kita. Membersihkan pikiran kita. Ada saja, artinya siapa saja, mau anak kita, mau pasangan kita kah, rasanya bisa membuat onar bagi perjalanan, rasanya begitu. Tapi pengampunan penting. Ya, sebab kalau tidak ada pengampunan, hal-hal yang jahat nanti yang muncul. Itu nanti akan terusnya. Coba lihat kata-katanya. Itu dia. Terus kita dengar kalau ada orang bilang, itu si dia ini selalu begini, si dia itu selalu begitu. Saya sudah bilang, kalau anak kita bisa salah, betul enggak saudara? Namanya juga anak-anak, ya pergaulannya seperti apa. Sini nak, enggak boleh begitu ya. Jangan lagi, kamu salah, kamu berdosa sama orang tua, berdosa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Udah selesai. Jadi besok kamu ulang lagi ya? Wah udah. Ada bapak ibu bilang ini anak babi. Loh, anak disebut babi. Lahir dari siapa? Betul enggak? Suruh mak berkaca dulu mak. Kalau aku lahir dari babi ya. Nah betul saudara. Ya sudah selesai gitu. Jadi update gitu, belajar update lah. Suatu yang baru, kesalahan baru, hal yang baru yang kita hadapi. Tapi tetap ada pengampunan gitu. Ayo kita berdoa, Tuhan ampuni. Ya, Bapak juga Ibu mengampuni kamu. Ayo kamu juga mengampuni. Udah. Jadi bersih kan, saudara? Tapi kalau tidak ada pengampunan, ini bahayanya, saudara. Itu pasti hal-hal yang jahat. Itu akan berulang. Iya, biasanya dia begitu sih. Dia begitu sih. Diulang-ulang itu, diulang-ulang.
Ya sudah, sebenarnya sudah selesai. Yesus saja terima kita apa adanya loh. Amin. Kita bisa salah hari ini, bisa salah besok gitu. Tapi Tuhan sediakan apa? Pengampunan. Dia tetap berhati baik sama kita. Niatnya tetap baik. Sampai kapanpun kita pasti diselamatkan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab dikatakan Efesus 4 ayat 32 gitu. Pengampunan itu adalah karakter Kristus. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Kalau sudah temukan, katakan amin gitu. Mari kita baca sama-sama, mulai. Penuh kasih, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus, amin. Sebagaimana Allah melalui Kristus sudah menerima kita gitu. Ya, sudah mengampuni kita gitu. Jadi itu menjadi karakter Kristus gitu. Yang harus kita kenakan juga gitu. Ya, sebenarnya bahayanya kan hati kita kan mesti terisi, pikiran kita kan mesti terisi. Kalau isinya pengampunan, selesai. Tapi kalau tidak ada pengampunan, kejahatan itu yang bertumbuh. Ya, saudara-saudara, coba kita lihat yang berikutnya, terakhir gitu. Ya, kenakanlah kasih. Gitu. Nah ini, ya, kenakanlah kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini kebaikan terpenting dalam kekristenan dan berfungsi seperti ikat pinggang menyatukan semua kebaikan lain lagi. Kasih itu kebaikan Kristen. Yang juga akan mengikat kebaikan-kebaikan yang lain dalam kehidupan. Kita punya keterkaitan dengan siapa saja satu dengan yang lainnya. Kita dapat bersama-sama, kita dapat bergandeng tangan, kita dapat saudara berkumpul, kita bisa duduk bersama. Sekalipun kita berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah kasih. Gitu. Itulah kasih. Jadi jangan sampai saudara duduk di samping dan kita tetap merasa kita berbeda karena saya lebih kaya, saya lebih gagah, saya lebih cantik, karena saya lebih dan seterusnya. Itu bukan kasih. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kebaikan yang penting dalam hidup Kristen adalah juga melihat mengikat satu dengan yang lainnya untuk kebaikan yang lain lagi. Saudara, jadi kita bisa lihat ada contoh di 1 Korintus pasal 13. Ya. 1 Korintus. Jadi semua sifat rohani yang disebut Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 adalah aspek dari kasih Kristus yang sejati. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan seterusnya itu adalah kehidupan Kristus yang dikatakan kasih agape. Kasih Kristus yang sejati bagi orang-orang yang percaya. Ya, bagi setiap kita. Itu sebabnya bila kasih itu yang memerintah dalam hidup kita, semua kebaikan rohani dipersatukan dan terlihat indah dan harmonis dalam. Kalau saya baca sekali lagi, di atas semuanya itu, ya coba kita lihat ada kata-kata di atas semuanya itu, di atas dari ketujuh sifat yang ada, kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan, menyempurnakan. Jadi dari 7 karakter yang sudah kita lihat di atas itu, dia kata di atasnya, di puncaknya adalah kasih. Gitu. Ya, Paulus yang puncaknya, saudara katakanlah dia bentuk piramid, di puncak itulah kasih gitu. Sekalipun dia ditulis di bawah bagian akhir dari ketujuh karakter. Ya,
Tapi Rasul mengatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi di atas itu dia dikatakan sebagai pengikat. Saya bilang seperti semacam piramid. Dia itu yang menahan yang di bawah-bawahnya. Ya, apakah belas kasihan kita atas dasar kasih Kristus? Ya, kebaikan kita atas dasar kasih. Kesabaran kita atas dasar kasih Kristus. Di atas semuanya dikatakan kenakanlah kasih. Puji Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kasih itu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita harus punya semangat kasih. Ya, semangat yang mengikat gitu. Semangat yang saling dikatakan menyempurnakan, itu artinya bisa teguran, bisa nasihat, bisa mengingatkan, ya saudara, satu dengan yang lainnya. Dari kekurangan-kekurangan kita mungkin, kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita. Saudara lihat, kasih pengikat menyempurnakan. Sudah perhatikan kata-kata itu. Menyempurnakan. Kasih itu. Jadi ini yang perlu. Kasih bukan berarti terus kasih, ya artinya kita yang penting siapa saja kamu. Bukan berarti tidak ada kesalahan kita ingatkan, kita diskusi, kita sampaikan. Nah itu yang menyempurnakan. Sama seperti saudara bangun rumah gitu ya. Oh ini kelebihan ya diberesin gitu. Dipotong. Gitu. Oh ini disambung. Ini perlu ditambah. Gitu. Nah itu yang disebut menyempurnakan. Ya secara gereja kita setiap tahun kita evaluasi, kita bicara apa yang kurang. Ya. Sampai nanti kita ketemu, iya gitu. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hisapnya apakah itu keharmonisan, kedewasaan, keseimbangan, nah kita memerlukan karakter Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Roh Kudus menolong kita semua dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita naikkan penyanyian Ku Mau Sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu.
diri semua. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu. Amin, haleluya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu,
Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, memeteraikan sabda-Mu dalam hati. Dan kami yakin kekuatan, kemampuan Roh Kudus anugerahkan bagi kami. Kami dapat mengenakan setiap sifat karakter Kristus menjadi bagian dari kehidupan kami. Jadi bagian dalam perjalanan hidup kami. Jadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan yang berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan yang berkati semua pelayanan kami. Tuhan yang berkati semua program kami. Tuhan yang berkati semua jemaat GBT Muara Jawa. Dan setiap kehidupan pribadi, setiap rumah tangga. Diberkati usaha-usaha apapun yang digeluti anak-anak-Mu. Tuhan juga yang memberkati semua pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun berada. Campur tangan selalu dan melindungi senantiasa. Yang mencari lapangan pekerjaan dibukakan jalan. Diberkati semua anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan tolong, beri kuat, beri sehat. Mereka yang duduk bangku pendidikan juga diberi kecerdasan. Mereka akan nanti masuki kelas-kelas yang baru. Kiranya Tuhan dahulu dalam segala perkara. Hasilkan setiap cita-cita mereka. Engkau dipuji, dimuliakan. Jamah, saudara-saudara yang sakit saat ini, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kami menolak semua penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang sakit, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan dalam kehidupan. Tuhan juga berkati, oh Tuhan, semua sanak saudara keluarga kami di mana berada, anak-anak kami semua diserta Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tolong bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, pusat daerah diberkati, TNI, Polri pun diberkati dalam tugas-tugas kenegaraan mereka masing-masing, senantiasa diberkati Tuhan. Tolong berkati semua gereja-Mu, hamba-hamba-Mu seluruh umat Tuhan. Di berbagai tempat, di kota, di desa, semua dipakai oleh Tuhan. Sarana pekabaran Injil kiranya dapat menjangkau setiap suku kaum bangsa bahasa. Dimenangkan, diselamatkan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Rencana Rakernas pada bulan Mei di Jakarta, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, semua berjalan dengan baik, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, setiap anak-anak-Mu kembali ke tempat masing-masing, diserta Tuhan, ditolong dan dilingkupi oleh kuat kuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan diberkati sama-sama berkata, amin.